Halo guys, kembali di channel Yenda Storyland. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film action berjudul Pilgrim Mac yang dirilis pada tahun 2017. Dan gak usah lama-lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Pada tahun 55 sebelum Masehi, tepatnya di Asia Tengah, Kapodekasia, terjadi peristiwa seorang pria bernama Saint Matthias yang diseret dengan rantai oleh sekelompok pria ke tengah lembah gurun untuk dihukum rajam sampai tewas. Scene berpindah pada tahun 1209 Masehi, di mana beberapa abad setelah peristiwa hukuman rajam itu berlalu, kaum Kristen mendominasi Eropa atas nama keyakinan, di mana perang salib dimulai untuk merebut kembali kota Yerusalem. Saat itu Irlandia terlampau jauh dari kota Highland Yerusalem. Lalu penyerbu Normandia yang setia pada Raja John dari Inggris berjuang untuk menaklukkan pulau Irlandia yang jauh di pedalaman wilayah Gaelic atau biara terpencil yang menyimpan sebuah benda pusaka kuno. Cerita di film ini kemudian berawal di wilayah Kilmanan, pesisir timur Irlandia. Di saat itu terlihat seorang biarawan muda bernama Diarmuid dan seorang pria yang dulunya terdampar di pantai lalu ditolong oleh Diarmuid, dan kini pria yang tidak pernah dibicara itu selalu menjadi teman dan penjaga dari Diarmuid. Tak lama mereka melihat 3 orang penunggang kuda, lalu Diarmuid segera berlari ke biara untuk memberitahu para biarawan lain bahwa kesatria sudah datang. Ia ternyata seorang utusan dari Roma yang diperintahkan untuk membawa benda pusaka suci yang tersimpan di sana. Mereka percaya benda pusaka suci itu memiliki kekuatan yang bisa memisahkan orang beriman dan tidak beriman, dan untuk mengirimkan murka Tuhan kepada musuh-musuhnya yang dipercayai bisa memastikan kemenangan dalam perang salib mendatang. Discretion was of the utmost importance. We received no word. No distance, Father Abbot. Setelah mengambil benda pusaka suci tersebut, pimpinan biarawan kemudian mengutus 5 orang untuk menemani kesatria bernama Geraldos itu agar aman dan sampai kembali ke Roma. Para biarawan itu diantaranya adalah Kiaran, Katal, Ruah, Diarmuid, dan si bisu. Go with God. Setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh, tiba-tiba kuda yang membawa peti benda suci itu tidak mau jalan. Bahkan peti itu disambar oleh petir 500 kali di siang hari. Setelah api dipadamkan, para biarawan keheranan karena peti yang membawa pusaka itu tidak tergores sedikit pun. Bahkan di saat salah satu biarawan menyentuhnya, tangannya terasa terbakar sangat panas. Lalu di saat mereka beristirahat, biarawan juga menceritakan pada Geraldos salah satu kisah dari kekuatan benda pusaka tersebut, di mana waktu itu suku asing bangsa Viking juga berusaha mengambilnya saat para biarawan sedang tertidur hingga banyak yang terbunuh dalam tidurnya. Namun biarawan yang terbangun mereka berlari keluar dari gereja dan melihat malaikat yang membawa pusaka seperti sebuah lonceng. Dan seketika para biarawan melihat badai besar telah menghancurkan segalanya, bahkan semua kapal Viking terseret ke dalam lautan. Tak hanya itu, 3 mayat Viking bahkan tubuhnya berubah dan terbakar saat menyentuh benda pusaka suci tersebut. Dan hanya yang berhati bersihlah yang bisa menyentuh benda pusaka itu dengan selamat. Before the lightning, they would not go near it. It's a fine gold box to keep it in, and by a strange sound. Happens to those who disturb the relic. Key ones would have died in their beds. Move it. Enlighten me. Striking the relic as if it were a bell.
Keesokan harinya, Diarmuid melihat si bisu sedang melakukan hal yang aneh. Lebih anehnya lagi, di seluruh tubuhnya terdapat bekas luka yang sangat mengerikan. Lalu saat mereka semua melanjutkan perjalanan lagi dan melintasi sungai, Geraldos yang ingin mengambil air minum kemudian dilarang karena dipercayai di sana ada sebuah benteng peri di hulu sungai tersebut. Bahkan mereka bilang ada makhluk bernama Tuatha-Dé Danann yang keluar pada malam hari dari celah bebatuan, dan air tersebut dipercaya mengandung mantra sihir yang tidak baik untuk manusia. Namun Geraldos tidak percaya dengan semua itu, bahkan ia menganggap hal itu tahayul. Kemudian Geraldos pun mengambil air sambil memurnikannya dengan doa dan meminumnya. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan panjangnya. Out at night to play among those rocks. You would run from a mere skirmish. It runs through there. Hurry here. We are soldiers of Christ. I scatter the demons that have taken. Saat mereka sampai di hutan, mereka dihampiri oleh pasukan tentara di mana tentara itu adalah sekutu dari Roma. Dan ternyata dia adalah anak dari seorang raja, yaitu Raymond. Raymond kemudian membawa mereka pada ayahnya yang seorang raja. J'en parlerai avec votre père. Résiste de revenir du territoire gaélique. Pourtant le jour que j'avais choisi pour revenir. Vous souhaitez rencontrer mon père? Dalam perjalanan mereka menemukan bangkai rubah yang diletakkan di sebuah pohon, dan di belakangnya ada simbol suku Uwa Morda. Suku yang dulunya berdoa pada Tuhan, namun karena Tuhan tidak mendengar doa mereka dalam pertarungan, mereka akhirnya mulai menyembah benda-benda lain. Di sisi lain, saat anak buah Raymond menangkap dan memotong tangan pencuci ikan di wilayah mereka, Raymond menyadari sesuatu dari si bisu, di mana ia dan para anak buahnya mengetahui si bisu, namun mereka lupa. Namun muka si bisu begitu tidak asing, dan sepertinya mereka pernah bertemu di Perang Salib dan Konstantinopel. Erso, a lay brother. There is a small wedge on it. Thinks that they know you. He cannot speak. Bet his tongue. Sementara itu mereka pun bertemu dengan raja yang ternyata dia menyembah Tuhan yang sama. Dia sangat royal dan setia pada Tuhannya. Sang raja juga bilang pada Geraldos jika saja dirinya masih muda, dia pasti akan ikut mengantar Geraldos dalam perjalanannya mengawal benda suci tersebut ke Roma. Raja juga memohon untuk melihat benda suci yang mereka bawa, yang ternyata saat peti itu dibuka, benda suci yang mereka bawa adalah batu yang telah membunuh orang di awal film ini. He was martyred. Broke his bones and spilled his blood. Matthias was elevated to heaven. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanannya, yang kali ini dikawal oleh pasukan Raymond. Namun karena jembatan yang akan mereka seberangi telah rusak, hangus, terbakar, dan rusak oleh suku Uwa Morda. Karena jembatan itu terbakar, amarah Raymond pun dan pasukannya meninggalkan para biarawan dan ia pergi mengejar musuhnya. Karena hal ini, para biarawan kini hanya memiliki sedikit pengawal saja dan mereka akan melintasi hutan yang sangat berbahaya. Saat menyusuri hutan, benar saja mereka disergap dan dikepung oleh suku Uwa Morda yang sangat brutal. Terpaksa mereka pun harus bertahan dan melawan walaupun di antara mereka banyak yang mati terkena tebasan dan anak panah tajam. Di saat terakhir tak diduga, si bisu dengan sangat pro menusukkan pedang dan berhasil membuat mereka mundur dari pertarungan. Sementara itu, kereta kuda yang membawa Kiaran dan benda pusaka berhasil dibawa kabur oleh salah satu orang dari suku Uwa Morda tersebut. Diarmuid yang berusaha mengejar dia malah disergap oleh si bisu yang terlihat telah kehilangan kendali. Setelah peristiwa penyerangan itu, kini tersisa Geraldos, Kaltal, Diarmuid, dan si bisu.
sedang sisanya mati dibantai. Geraldus yang tidak ingin kehilangan benda sucinya kemudian memberikan pedang pada si bisu dan memintanya untuk melacak jejak dari kereta kuda tersebut. Your work is not yet done. Go forth with an untroubled heart and slew many kings. Tak lama mereka pun menemukan kereta kuda itu, namun sayangnya Kieran dan benda suci sudah tak ada di sana. Si bisu kemudian kembali melacak kemana mereka pergi. Lalu akhirnya ia menemukan salah satu orang dari suku Uamorda dan tahu pikir panjang, ia pun langsung menghabisinya. Di sisi lain, akhirnya kini mereka pun berhasil menemukan keberadaan suku Uamorda. Karena musuh mereka terlalu banyak, akhirnya mereka pun menunggu malam agar Diarmuid bisa menyusup ke kegelapan untuk mengambil benda pusaka dan menyelamatkan Kieran yang terikat di sana. He would tell you the same thing. Oz, this was the oath we took. I will carry the relic. We do not need the reliquary. Di malam harinya Diarmuid kini mulai melancarkan aksinya untuk menyusup hingga merangkang untuk menghampiri Kieran. Namun setelah sampai, Kieran justru bilang agar Diarmuid untuk segera cepat pergi, karena ternyata Kieran telah melempar batu suci itu ke hutan saat ia di kereta. Sementara itu tak diduga Raymond dan pasukannya yang ternyata dia dan suku Uamorda telah membuat perjanjian. Mereka bekerjasama untuk merebut benda yang dibawa oleh para biarawan. Setelah mereka berhasil, suku Uamorda akan mendapatkan peti emasnya, sedang Raymond hanya menginginkan batunya saja. Mengetahui batu itu tidak ada lagi di dalam peti, Raymond kemudian menginterogasi Kieran, bahkan menyisanya dengan alat yang bisa menarik ususnya keluar agar Kieran mengatakan di mana keberadaan batu tersebut. From a man of the cloth in Constantinople, I never saw it fail. Like to see them. It's the relic. Il va être un martyr. Pardon. Di tempat lain terlihat kini para biarawan sedang berusaha mencari batu itu dan tak butuh waktu lama mereka menemukannya. Diarmuid pun mengambil batu itu dan lalu mereka dengan cepat pergi dari sana untuk menghindari para pasukan Raymond yang juga sedang mencari mereka. Keesokan harinya, satu di antara mereka yaitu Kettle mulai kehilangan keyakinan. Dia merasa tidak akan selamat dari kejaran pasukan yang memakai kuda. Tak lama dari itu mendengar suara trompet dari pasukan Raymond. Mereka pun dengan cepat berlari dan entah keajaiban atau kebetulan di bawah bukit yang mereka tuju ternyata tertutup kabut yang sangat tebal. Melihat kesempatan itu, mereka pun dengan cepat berlari lalu bersembunyi dari pasukan Raymond di antara tebalnya kabut yang menyelimuti mereka. Namun sayangnya, ternyata di bawah sana adalah sebuah rawa-rawa berair sehingga mereka pun tidak bisa menyeberanginya. Raymond yang mengejar pun akhirnya menyadari kalau mereka tidak mungkin berjalan di atas air. Dan benar saja, mereka para biarawan bersembunyi di sisi rawa. Tak habis akal, kemudian Raymond memancing amarah mereka, terutama amarah dari Geraldus. Sampai akhirnya Geraldus benar-benar marah dan ia pun berteriak, "Kroco!" Sementara itu mereka pun terus bersembunyi menghindari pasukan Raymond. Karena putus asa, Diarmuid pun akhirnya menyentuh benda pusaka suci tersebut dan keajaiban pun terjadi. Seketika terdengar suara bel yang begitu sangat nyaring dan menuntun mereka menuju ke tempat dua orang yang mempunyai perahu. And that is, sekali lagi, entah kebetulan atau keajaiban, tapi itulah yang terjadi di film ini. Mereka pun kemudian membayar dua orang itu supaya mereka bisa menaiki perahu dan pergi dari tempat tersebut. Setelah menyusuri sungai tak lama, mereka pun akhirnya sampai di lautan. Namun karena di siang hari air laut pun surut, terpaksa akhirnya mereka harus menunggu malam hari agar air laut pasang. Tanpa diduga, dari belakang Raymond dan pasukannya, kudanya ternyata berhasil menemukan dan menyusul mereka. Dengan terpaksa mereka semua pun turun dari perahu dan mulai menyeret perahu itu agar bisa sampai di lautan.
Namun karena pasukan Raimon semakin mendekat dengan cepat, Geraldus pun bilang pada si bisu untuk menyelesaikan tugasnya dengan mati syahid. Dengan cara menghalau pasukan Raimon sendirian agar mereka tidak dapat mengambil benda pusaka yang sedang mereka lindungi. Dan jika berhasil, si bisu akan mendapatkan tempat di surga nanti. Karena si bisu sudah sangat berbau darah dan dia juga terlalu banyak mempunyai dosa, di saat perang salib terjadi, si bisu pun mau menuruti Geraldus agar ia bisa membersihkan dirinya dari dosa-dosa besar di masa lalunya. Dengan gagah berani tanpa rasa takut sedikit pun, si bisu gelut melawan pasukan Raimon sendirian. Sedang satu persatu orang yang menyeret perahu ke lautan, mereka harus mati karena terkena tembakan anak panah dari salah satu anak buah Raimon. Di sisi lain, bisu juga harus merasakan pukulan keras dari benda milik Raimon. Sabarnya ia si bisu mengkrokot bulu Raimon hingga tewas. Di sisa tenaganya, si bisu dengan penuh luka mencoba untuk menghabisi sisa dari anak buah Raimon. Melihat pengorbanan dari si bisu, Diarmuid pun mulai hilang keyakinan. Ia kemudian mengambil benda pusaka itu dan melemparkannya ke lautan hingga tenggelam bersama dengan Geraldus, dan film pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita film Pilgrim Mike yang dirilis pada tahun 2017. Semoga kalian suka dengan alur cerita yang saya bawakan, dan pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jangan lupakan kroco. Sekian dari Anda, sampai jumpa di video berikutnya.